teman-teman, apa kabar nih? Hari ini memasuki hari ke-41 ya. Udah hampir setengah perjalanan saya nih di IG Live. Nah, hari ini saya sengaja nih mengundang teman saya. Udah lama ya sebenarnya nggak pernah ketemu. Eh, Mau ngebahas tentang Canva nih, karena project saya yang nulis yuk itu juga kan menggunakan Canva ya. Jadi banyak banyak kita pakai juga ya dalam bikin konten, terus bikin banyak banyak hal ya yang bisa dipakai dari Canva itu. Nah, jadi kenapa saya memilih Canva, karena menurut saya mudah ya si Canva ini diaplikasikannya. Jadi saya udah coba beberapa software desain juga. Ini memang kalau pakai Canva itu komplit ya. Terus kita nggak perlu cari-cari keluar lagi. Kalau saya biasanya kan pakai desain itu cari dulu gambarnya gitu. Terus carinya juga biasanya yang gratis gitu kan, yang open source. Terus diolah lagi di Photoshop mungkin, habis itu baru dimasukkan ke aplikasinya untuk desainnya sendiri. Nah, kalau di Canva itu nggak perlu lagi tuh, jadi bisa semuanya langsung di situ gitu. Jadi satu aplikasi itu bisa semuanya itu, jadi menghemat berapa kali perjalanan ini ya, mengolah gitu. Nah, enaknya lagi itu si Canva ini memang apa ya, buat para pemula gitu, dirasa karena gampang ya. Jadi karena pemula itu kan pengennya kan sekali nyoba berhasil gitu ya. Jadi pengen terus pakai itu. Jadi exciting gitu. Jadi bisa menghasilkan karya-karya yang lain gitu. Jadi bisa memotivasi kita juga untuk melahirkan karya. Nah, saya nggak pakai lama ya. Saya coba undang dulu nih teman saya. Oke, join nih. Hai Mbak Ingrid, halo. Ada siapa lagi? Oh, hai Mbak Selfie. Halo Ica, apa kabar? Ih, udah Halo, lama banget ya nggak ketemu ya. Jadi kita waktu itu ketemunya di kelas IG Live ya, iya Ica ya. betul. Bapaknya hebat banget nih, udah berapa kali? 40 ya? Udah ke berapa nih sekarang? Ini masuk hari ke-41, Ca. Jadi Oh, saya memang mantap. bikin challenge ya, bikin challenge memotivasi diri juga ya untuk berbagi nih. Jadi saya sengaja bikin challenge 90 hari live. Dan ini memasuki hari ke-40 nih. Jadi Keren. mempraktekkan itu ya, yang waktu kita belajar itu. Keren banget. Akhirnya berhasil dipraktekin nih. Iya. Uh, Ica, thank you banget Hmm, ya udah mau diundang nih, meskipun kamu sibuk oh ya, soalnya banyak enggak. kegiatan. Iya, jadi memang IG Live ini saya bikin emang buat sharing juga ya ke Hmm, teman-teman, sharing ilmu, sharing pengalaman dan cerita hmm, yang mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatin juga ya buat teman-teman untuk berkarya gitu. Karena memang kebetulan saya memang sedang bikin gerakan untuk berkarya nih, Cak ya. Jadi saya ah, bikin gerakan nulis yuk. Jadi saya mewadahi teman-teman untuk berkarya, hmm, menulis dan mendesain sendiri bukunya gitu. Jadi hasil akhirnya tuh hmm, berbentuk buku gitu. Nah, dan kebanyakan memang teman-teman yang ikut itu memang para pemula ya, yang mungkin hmm, nggak bisa desain, yang belum pernah desain, atau mungkin juga ini pertama kalinya mereka menulis dan mendesain sendiri bukunya gitu. Jadi kalau saya boleh ini ya, ini bukan promo ya, tapi nggak apa-apa nih promo ya. nggak apa-apa. Jadi eh. saya udah batch keempat nih, ini bukunya udah jadi. Jadi ini Oke. teman-teman bikin sendiri nih, Cak, pakai Ah, Canva gitu. oh ya. Jadi jadi ini udah running batch keempat. Ini contohnya teman-teman Hmm, bikin hmm, sendiri hmm, gitu. Nah,
sekarang kenapa saya undang kamu? Karena saya tahu kamu pasti mahir sekali ya Masya menggunakan Allah. Canva. Jadi nanti apa ya? Mungkin kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan tentang Mm-mm. Canva atau tentang bagaimana sih mengaplikasikan ini ke karya kita, bisa chat aja ya langsung di sini. Nanti mungkin bisa dijawab sama Ica ya. Oke. Sebelumnya Cak, jadi apa ya? Boleh tahu nggak ya, Ica lagi sibuk apa? Terus background kamu apa ya? Kan mungkin teman-teman belum tahu ya. Mungkin Mm-mm. perkenalan dulu ya, Cak ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Saya dengan Alisa atau biasa dipanggil Ica. Aktivitas sehari-hari saya ngajar, ngajar Mm-mm. di sebenarnya nggak nyambung sih sama desain. Saya ngajar bahasa Mm-mm. Inggris di Bahasa sebuah Inggris. pondok pesantren di dekat rumah sini. Mm-mm. Nah, terus di samping ngajar bahasa Inggris, saya juga ada hobi bikin desain. Jadi hobinya ini sebenarnya udah lumayan lama. Terus Mm-mm. akhirnya saya tekunin. Terus sekarang sih aktivitasnya bikin template. Jadi saya bikin template untuk uh, user Canva. Jadi kita bikin template, terus nanti Oh, oke oke. template-nya itu Bisa akan dipakai tampil buat di itu ya, benar. masuk ke template-template yang biasa kita pilih Iya, itu ya? ada di library-nya Wah, Canva hebat. nanti kayak gitu. Jadi Oke sekarang sih oke. aktivitasnya itu sama biasanya saya bikin kelas tentang Canva juga, tapi Mm-mm. sekarang lagi libur dulu karena ada yang dikerjain yang lain. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat akan ada kelas lagi, insya Allah. Nah, tuh teman-teman. Kak Ica ini bikin kelas juga ya. Jadi kalau Hmm, yang mau mendalami lagi kelas Canva-nya itu bisa bisa nanti DM ke Kak Ica ya. Ini apa IG-nya tuh @Alisa Fatma, hmm, Alisa double S Fatma. hmm, Nah, Ica hmm. tadi kayaknya agak nggak nyambung ya. Kamu backgroundnya tuh dulu kuliah apa bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris ya. Terus hobi desain, terus Nah, akhirnya jadi kayaknya emang lebih banyak ke itu ya, ke desainnya gitu. Kenapa ya kamu dulu hmm, memutuskan untuk itu, apa belajar desain? Kenapa? oke. Oh, sebenarnya jadi awalnya banget itu bukan hobi desainnya. Jadi aku itu hobi Oh, ikutan lomba online kayak kayak kuis-kuis online gitu loh, Mbak. Kayak kita oh, ada ya? iya, Aku nggak tahu. kayak modelnya kayak pokoknya kuis-kuis gitu deh. Aku dulu banget waktu zaman kuliah. Aku Di suka banget Instagram atau bikin di kuis. mana? Di Kayaknya belum belum Instagram, kayak Twitter, masih Twitter. oh, oh Twitter. Oke, Heeh. oke. Jadi kayak kita ikutan kompetisi atau kuis gitu loh, kuis-kuis kreatif Heeh. kayak kayak suruh foto. Kirim itu ya, kirim apa submit Iya, karya submit gitu ya. something gitu ya, Hmm. bisa karya, bisa apa, bungkus-bungkus gitu juga aku kirimin lah pokoknya. Oh Oh intinya ya? aku suka banget kayak ketagihan gitu. Hmm. Karena menang, menang lagi, Hmm. menang lagi, menang lagi gitu. Sampai Hmm. akhirnya aku menang itu dapat gadget gadget touchscreen pertama aku waktu itu Apple Oh iPad ya? Touch kalau nggak salah. Zaman Wah, zaman keren banget. itu belum belum banyak kan yang punya. Terus aku saking senang banget kan, senang banget punya gadget itu. Nah, di situ ada bisa kita aplikasi desain gitu, aplikasi ngedit foto lah. Sebenarnya cuma aplikasi ngedit foto aja, ngedit nambahin frame, nambahin bunga-bunga kayak gitu-gitu aku seneng banget. Terus aku Hmm. edit-edit gitu. Nah, terus dari situ kayak kok seneng ya, kok suka ya gitu. Jadi terus sih saya rasa penasaran terus kayak ini gimana ya desain Hmm. supaya jadi kayak gini. Akhirnya belajar Hmm. Photoshop, akhirnya belajar apa ya? Karena aku belajar Photoshop itu juga otodidak. Terus pas ketemu Hmm. Canva tuh yang kalau nggak salah tahun 2017 waktu itu Hmm. ngerasa kayak kok ini gampang ya, kok ini lebih gampang Iya, gitu dibandingin Photoshop mengoperasi. ya, gampang banget Iya, ya karena si Canva sebelumnya aku ini. pegang Photoshop belajar sendiri, Hmm. terus yang kayak uh, ngenalin fiturnya segala macam. Aku Hmm. suka, tapi kayak karena aku tuh ada pengen ngajarin orang gitu, ada keinginan untuk ngajarin orang, jadi pengennya tuh ngajarinnya tuh yang lebih gampang gitu. Kalau ngajarinnya Photoshop tuh kayaknya kayak terlalu Ribet ya rumit kalau gitu pemula ya. tuh pakai Ya, Photoshop tuh kayaknya iya. terlalu rumit kayaknya. Iya, Ada juga jadinya habis itu pas nggak mau desain lagi. udah kapok. Iya, Jadi kapok bener. jadi karena aku kepengen ngajarin lagi, jadi aku cari cara yang lebih praktis, terus yang Mm-mm. lebih mudah. Akhirnya
ketemulah Canva ini. Jadi aku coba bikin kelas Canva waktu itu dari 2018 kalau nggak salah aku bikin kelas. Terus ya udah nggak rutin sih bikin kelasnya kalau lagi pengen aja. Jadi maksudnya bikin Gitu. kelas terus Rutin dong, bikin aja. Karena banyak nih loh yang pengen belajar kan. Iya loh bener. Karena sekarang banyak orang yang memang menggunakan sosial media itu buat salah satunya ya untuk menaikkan personal branding, terus untuk jualan juga gitu kan. Kan mereka harus bikin konten ya. Nah, kalau pakai konten pakai Canva ini kan gampang dan tapi belum banyak yang tahu juga gitu. Nah, jadi kalau menurut aku bikin lagi, Cak. insya Allah doanya insya Iya. Nah, eh Cak, kamu waktu itu berarti otodidak ya? Allah. Otodidak Belajar ya aku desain belajar. itu? Nah, ya, jadi Oh, oke. disitulah bahasa Inggris ini agak kepake nih Mbak Penny. Jadi bukan agak sih, Mm-mm. maksudnya ya kepakainya di sini karena aku belajar Canva dan belajar desain itu kadang tutorialnya kan ada yang bahasa Inggris gitu. Eh, Mm-mm. atau dari Canva-nya pun juga dia sebenarnya Canva tuh banyak banget kan tutorial juga. Mm-mm. Tapi Iya. ya memang dia berbahasa Inggris gitu. Tapi jadi ya lumayan lah sedikit-sedikit paham gitu. Jadi belajarnya dari jadi di Canva itu ada namanya Canva Design School. Jadi dia Mm-mm. blog gitu banyak banget apa namanya. Canva Design School ya? Jadi di Oke. situ aku belajar di situ memang. Jadi kayak apa ya tentang tips-tips desain, tentang Mm-mm. tutorial Canva secara prakteknya gitu-gitu banyak sih di situ. Memang tapi memang berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa juga tuh Canva Design School. Cari aja nanti di Google. Canva Design School ya. Katanya suaranya kecil nih, Alisa. Masa sih Masa kecil? ya Ini kayaknya Allah. udah teriak-teriak dah, Kak Ete. Makanya Ini udah kedengeran nggak teriak-teriak suaranya? loh. Kedengeran, kedengeran. Kedengeran kan ya? Udah nggak apa-apa. Oh, Kedengeran ya, gitu. Kak Ete. Kita sapa dulu ya yang datang nih. Oke. Ada Kak Ete, terus ada halo Dipta. Aku agak nggak kelihatan nih, Cak. Tulisannya loh. Putih-putih gini. Ada Hakwet Hamid, halo. Halo Hmm. Sugi, ada Kak Inca. Ini banyak juga nih teman-teman yang dari kelas saya hadir nih ya. Mungkin ada pertanyaan ya teman-teman, silakan ya di chat aja ya. Ada Kak Rianti D, ada siapa lagi nih? Ada Salma, sama aktrika, oke. Agak ribet ya saya. Ada Kak Sahrizal, halo. Kak Rianisti, oh, oke, halo, halo. Nah, Cak, jadi gini nih, kalau untuk pemula dari kamu ada tips nggak yang apa yang pengen belajar nih ya, pengen belajar desain gitu, ada tips nggak dari kamu? Pemulanya belajar. Jadi gini, aku Pemula yang rasakan mau kan. belajar desain nih, Cak. Jadi mau buat Ah, konten lah ya. oke. Sebenarnya gini, jadi nggak tahu sih aku ngerasanya kadang tergantung kita tujuan belajarnya. Karena ada orang Mm, belajar kan gini. Kalau buat aku dulu, aku kira aku tuh di masa depan gitu ya. Aku pengen jadi desainer grafis profesional gitu. Aku belajar oke. Photoshop, aku belajar teori tentang desain segala macam, pokoknya aku belajar. Aku ikut kontes kompetisi desain, aku buka jasa desain segala macam itu. Tapi Mm, uh, beda lagi nanti tujuannya kalau memang untuk bikin konten gitu. Jadi kalau buat mm, artinya karena cakupan desain itu luas ya, jadi mm, belajarnya jangan terlalu mendalam gitu. Karena kalau secara teori memang desain itu sangat kompleks dan maksudnya pantas gitu harganya dibayar mahal dan mm, kayak belajarnya juga lama, praktek segala macam. mm, Tapi kalau untuk keperluan bikin konten, mm. kita kayaknya tuh harus juga paham gitu batasannya gitu. Jangan uh, sebenarnya nggak harus yang jago desain banget gitu. Artinya kita udah paham secara apa ya prinsip dasarnya desain supaya desain Mm, kita tuh misalkan warnanya nggak terlalu nabrak, nggak sakit di mata gitu, maksudnya enak mm, dilihatnya gitu. Terus mm, perpaduan fontnya kayak pilihan fontnya mm. yang mudah Pilihan dibaca font gitu. gitu. Terus pemilihan gambarnya juga yang mewakili moodnya, mewakili apa tuh namanya pesan yang disampaikan gitu, itu udah cukup gitu. Maksudnya uh, jangan sampai misalkan kelemahan kita di ilmu desain itu menghambat kita untuk nggak mulai-mulai gitu.
Kadang Betul, betul, betul kepengennya banget. desainnya tuh bagus dulu sampai cakep banget gitu ya, karena kita tahu desain yang bagus tuh kayak gini. Tapi akhirnya jadinya idenya tuh nggak tersampaikan gitu. Idenya tuh Betul, betul. nggak dimunculkan. Itu beda lagi kalau memang kita fokusnya untuk secara desain, pengen jadi desainer grafis yang profesional gitu ya. Itu berarti memang kita harus benar-benar pikirin apa namanya, tingkatin skillnya, tingkatin Mm-mm. apa namanya, taste-nya, apa Mm-mm. estetikanya gitu-gitu. Tapi kalau Mm-mm. memang untuk kebutuhan kita pribadi bikin konten di sosial media, paling enggak kita tahu warna, jadi supaya enggak terlalu apa ya namanya, pilihan warnanya tuh yang Mm-mm. Pilihan enak gitu, warnanya nyaman. yang sesuai gitu ya, yang enak. Terus tahu gimana sih kalau apa tuh namanya, memadukan font itu gimana, terus pilih fontnya itu yang kira-kira itu cocok sama moodnya gitu. Kadang misalnya kita sebenarnya fontnya itu pengennya terlihatnya elegan gitu ya. Kesannya pengennya kita elegan, tapi kita pilih fontnya itu yang komikal, yang gimana gitu, yang itu terus beda lagi. Tapi kalau kita mau kesannya ramah, yang apa ya, fun gitu, itu boleh pakai yang komikal, yang lucu-lucu gitu fontnya, nggak apa-apa. Jadi ya itu sih, palingnya kita harus paham personality dari elemen desain yang kita pilih. Itu yang penting sih buat aku. Wah, Panjang banget oke ya, yo. teman-teman. Itu menjawab gak sih? Gak Menjawab gak apa-apa. sih, Mbak? Mudah-mudahan terjawab ya. Tipsnya itu memang kalau teman-teman belajar desain memang yang pertama harus belajar apa? Mau mulai dulu ya. Kalau nggak mulai ya susah gitu. Mau belajar cuman nggak mulai-mulai gitu susah. Jadi terus banyak latihan ya, Iya, Alisa banyak ya. latihan, betul. Harus banyak latihan karena dari banyak make itu Canva itu banyak berlatih, banyak kita gunakan itu nanti lama-lama juga mahir gitu. Kan banyak juga nih teman-teman di grup gitu yang aduh saya susah nih cari gambarnya Mbak gitu. Kok kayaknya terbatas banget gitu ya karena kan saya memang apa ya nggak ini ya nggak langganan gitu Cak ya. Nah, saya Oke. memang sengaja pakai yang gratis biar bisa dipakai oleh siapapun gitu. Terus jadi kan tantangannya kan cari gambar dan naskahnya yang nyambung gitu kan. Hmm. Banyak yang mungkin terkendala, aduh naskahnya ini cuman gambarnya susah gitu. Saya selalu bilang sih ini aja nggak apa-apa, coba-coba lagi karena kalau di Canva itu kadang kita perlu kata kunci yang kadang harus yang beda gitu ya, jangan yang biasa gitu, biar gambar-gambarnya juga keluar gitu. Jadi Iya, betul. Iya. dari satu topik aja, misalnya dari anak-anak gitu ya, kita ketik apa kata kid, kata children, ada lagi school itu bisa gambarnya bisa beda-beda gitu. Jadi Benar, benar. gimana kita apa mencoba yang baru ya gitu. Jadi biar teman-teman juga dapat juga banyak image-image yang bagus gitu. Jadi kadang nggak sengaja juga ya kalau di Canva itu dapat image-image yang kita nyarinya apa, dapatnya apa gitu. Nah, kalau saya biasanya dimasukin aja di kayak library-nya gitu ya. Jadi masuk ke recent picture ya, apa ya? Alisa. Jadi begitu kita begitu kita perlu nanti udah banyak tuh yang kita pernah pilih gitu. Nah, kalau Di Ica like, dikasih love itu, dikasih like, tanda cinta kalau gitu. saya sih biasanya saya masukin di gambarnya, terus saya hapus, terus nanti dia masuk ke kayak recent apa yang pernah kita pakai gitu, Oh iya, iya, recentnya iya, gitu. bisa. Jadi nanti keluar semua gitu. Nah itu jadi kadang-kadang kita suka mencari pencarian apa gitu ya, terus ternyata ada yang bagus nih gitu. Jadi biasanya saya ambil terus masukin ke situ gitu. Jadi Oh mungkin ini tipsnya buat teman-teman juga ya. Jadi iya, kalau bisa, bisa. ketika lagi cari-cari gambar terus ada yang bagus, pakai aja dulu terus nanti masuk di recentnya gitu. Oh iya, iya, recently used. Ya, jadi Recently atau used betul. kalau mau ini dia ada tanda love di Mm-mm. kanan atas itu loh Mbak, love Mm-mm. itu Mm-mm. Oh like iya bisa gitu. juga benar, benar, benar. Jadi kalau kita Jadi kesimpan like, ya. ya jadi Mm. kesimpan. Terus tadi bener banget itu kata kuncinya, kalau bisa yang beragam gitu. Jadi kalau misalkan nyari Betul. anak-anak, jangan cuman kids sama childrennya aja, tapi Mm-mm. apa ya,
kata yang berhubungan dengan anak-anak gitu, misalkan fun betul, atau school ya betul, kayak gitu. Jadi yang mengasosiasikan dengan anak-anak gitu. Jadi nanti katanya lebih betul, lebih banyak moodnya, pokoknya ya kayak gitulah intinya kayak gitu. betul, betul, betul. Jadi Explore emang kata kuncinya. kalau explore kata kuncinya itu mesti kita ini ya coba-cobain terus gitu. Jadi kadang-kadang dapet yang lucu-lucu lebih banyak Hmm. gitu dibandingkan Dan yang sekarang kan kalau kita pakai kata kunci tertentu. ya bisa di filter yang free-nya aja gitu. Jadi ada pilihan kalau kita Gimana tuh caranya, Cak? ada ini jadi aku sambil buka Canva ini ya Mbak. Jadi ada Boleh, aku boleh, boleh. ngeliat ke Iya, sini. ini Iya, jadi kalau nanti misalkan biar bisa dipraktekin nih ya, nanti kalau kita cari sama misalkan teman. gambar gambar apa, Hmm. terus nanti di bawahnya itu ada pilihan filter yang kalau ada tulisan availability free dicentang Hmm. aja dicentang. Nanti yang dapat itu semuanya yang eh, Keluarnya foto yang free semua free-nya gitu aja. ya? Ya, kemudian yang free Wah, semua. oke, oke, Gitu. Atau oke, oke, iya. tips lagi kalau misalkan kita lihat gambar yang menarik, kadang Hmm. tuh dia tuh datang dari kreator yang sama gitu. Jadi kontributor yang sama. Hmm. Jadi misalkan kita Hmm, hmm, klik, hmm. nanti ada bintang titik tiga Si di kanan all-nya itu, atas. oh bintang, bintang Nah, tiga. terus nanti di bawahnya judul itu nanti ada nama kontributornya atau yang bikin fotonya itu siapa. Dan kalau kita klik Hmm. di situ di namanya yang bikin foto, nanti keluar Hmm. tuh hasilnya yang Keluar karyanya dia hasilnya semua gitu ya, jadi ya yang keluar setipe karya ya. dia semua ya yang Oh, nah itu kira-kira dia. ada yang Betul, betul. ada yang setipe ada yang setipe ada yang memang dia karena ada yang library-nya tuh udah banyak banget, tinggal dicari aja sih yang cocok. Hmm. Iya, soalnya kadang kalau bikin buku gitu kan kita perlu ini ya kesamaan nih. Jadi pakai warna-warna misalnya pakai misalnya apa tokohnya anak gitu ya. Pengennya kan ya dia lagi aktivitas apa tapi orangnya tuh tone warnanya sama kayak gitu ya. Tapi kalau dari karya satu orang yang sama mungkin biasanya tone-nya juga sama ya. Iya bisa jadi. Bisa dipakai tuh, bener juga. Pencarian berdasarkan warna juga bisa, kayak misalnya kita Mm, mau warna kuning, mm, nanti pas di mm, bawahnya pencarian itu kan ada color, tinggal dipilih mm. tone kuning, nanti yang keluar berarti warnanya kuning kuning kayak gitu, warnanya tone kuning. Oh, oke. Jadi Bisa. pencariannya tuh sebenarnya bisa banyak. Jadi klik warnanya gitu, Cak. Iya Klik ada. klik warna atau masukkan kata kunci yellow. Kelihatan nggak sih? Kayak gini nih. Eh, ada warna tuh. Hmm. Kelihatan nggak warna? Bawahan lagi dikit, Cak. Bawahan lagi. Nah, itu dia. Nah, ya, ya, ya. Sip. Pada free warna itu Hmm. kayak gitu. Jadi bisa. Oke, oke. Iya, oke. Nah, emang sih ini ya, apa enak banget pakai Canva ini karena kalau yang saya pernah pakai sebelum-sebelumnya tuh memang agak ribet. Ini yang paling mudah sih kalau menurut saya. Iya, Jadi sama tadi. eh, Kok gimana? iya, Gimana, Mbak? jadi Lanjut. kalau kalau saya sih menganjurkan ya kalau buat pemula itu pakai ini gitu. Karena sebenarnya aplikasi desain itu banyak banget. Tapi mana yang paling mudah lah ya yang kita cari gitu. Jadi biar bisa maksimal juga gitu. Kita nggak bolak-balik ya, harus cropping dulu, harus ini dan itu gitu. Kalau di Canva ini lebih enak gitu. Eh, Cak, kan kamu ikut ininya ya, grupnya ya. Teman-teman, jadi si Ica ini adalah Canva Certified Creative. Jadi bergabung dalam ada grupnya ya, Cak ya. Iya. Nah, itu ada program baru apa nih, Cak, dari si Canva ini, Cak, kalau boleh tahu? Oh, yang Canva Certified Creative ini ya. Oke, jadi Hmm. ini teman-teman kalau mungkin tertarik juga nanti silahkan chat saya aja kayak gimana. Cuman memang sekarang aplikasinya lagi ditutup, jadi pendaftarannya lagi ditutup. Tapi kalau saya bisa kasih penjelasan sedikit, jadi Canva Certified Creative itu adalah jadi Canva itu mengumpulkan individu yang concernnya itu edukasi tentang Canva. Jadi teman-teman yang Hmm. bikin konten, bikin kelas, bisnisnya berhubungan dengan Canva gitu. Jadi apapun yang isinya tuh edukasi tentang Canva bisa bergabung menjadi Canva Certified Creative. Ini kita kayak daftar gitu, daftar. Oh, Terus nanti daftar. daftar, terus nanti kita melampirkan bukti-bukti kayak sosial media kita, terus
contoh materi kita, terus contoh foto. Kalau misalkan kita pernah bikin kelas Canva, ada dokumentasinya kita kirim juga. Kalau aku kayak gitu kemarin. Nah, terus nanti beberapa waktu kemudian nanti kalau memang diterima, nanti akan apa tuh namanya, dihubungi Canva. Terus nanti kita dapatnya apa sih gitu kalau dari sisi yang pertama kita dapat support group gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang Canva, tentang program-program Canva, tentang fiturnya, tentang apapun, kita ada support grupnya, kita boleh tanya di situ, kita boleh kasih ide. Kalau misalkan kita punya ide nih, bikin dong fitur kayak gini itu bisa banget kita suggest gitu di grupnya. Terus kita juga dapat support berupa Canva Pro gratis gitu selama jadi CCC. Terus ada apa lagi ya, pokoknya ada trainingnya juga. Kayak di grupnya itu ada tutorial segala macam apa gitu. Pokoknya ini sih masih digodok programnya, artinya kenapa ini ditutup, karena dari Canva sendiri itu lagi menggodok program ini supaya lebih matang lagi gitu. Nanti ketika udah siap, nanti akan di open untuk publik dan akan apa ya, dibuka lagi gitu pendaftarannya, insya Allah. Oh, oke. Wah, ini informasi yang menarik banget ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik ya, memang menekuni ini atau lebih memperdalam ini, bisa banget itu. Nanti bisa tanya-tanya ya ke Ica di IG-nya, bisa DM aja di Alisa Fatma. Nanti pasti dibantu ya sama Ica ya. Insya Allah. Oke, Ica. Nah, Ica, kan ini ya, dulu kalau saya lihat di konten kamu tuh emang banyak yang awalnya itu dari bikin konten jualan ya, Cak ya. Kayak semacam konten jualan ya gitu, yang apa, misalnya baju apa dipajang-pajang gitu ya. Nah, buat temen-temen nih yang yang pengen juga ya memasarkan produknya di Instagram ya dalam bentuk konten gitu, itu perlu apaan aja ya kalau biar kontennya itu menarik nih, Cak? Baju. Sebenarnya sih apaan aja ya, produk apapun ya, nggak hanya baju gitu. Nah, aku sih kalau jualan produk sih aku enggak sih, Mbak. Aku lebih ke jasa biasanya, pernah sih produk, tapi produk custom. Kayak aku bikin digital scrapbook gitu. Nah, jadi apa tipsnya ya kalau misalkan mau buat produk di Canva? Kalau bikin konten buat promosi produk, tipsnya adalah foto produknya kalau bisa yang jernih. Jadi sebenarnya nggak yang harus pakai tools yang gimana gitu. Kadang yang penting backgroundnya itu bisa polosin aja dulu backgroundnya, dipolosin, terus pakai kamera smartphone. Sekarang kan juga udah banyak yang canggih ya tinggal di yang jernih fotonya udah, kemudian di paling edit sederhana aja kayak kecerahannya, terus apa ya namanya, warnanya kalau masih kurang terang kayak gitu. Terus udah nanti dibawa ke Canva. Di Canva itu kalau misalkan dari template-nya pun kalau mau pilih banyak tentang apa ya namanya, promosi produk gitu, tinggal cari aja di kata kuncinya, bisa promotion, bisa sale, bisa nanti tinggal diganti gambar produknya juga bisa kan gini. Jadi kalau backgroundnya polos gitu kita bisa crop kan, jadi ada crop per otomatis ya kalau sekarang di website itu. Di Canva sih bisa langsung, tapi itu untuk fitur pro. Kalau misalkan mau di luar website bisa ke remove.background, remove.bg itu nanti kan ya bisa di cropin. Terus yang penting terus jangan terlalu banyak informasi sih kalau bisa. Jadi biarkan foto produknya itu stand out gitu, kayak menonjol ya. Menonjol gitu. Kalau itu memang untuk promosi, atau bisa juga bentuk promosinya itu tentang ini apa tuh namanya, menjelaskan atau edukasi tentang produknya ya Mbak, bikin kayak konten-konten edukasi, atau gimana sih produk ini bisa membantu orang gitu, gimana sih produk ini bisa memudahkan urusan orang gitu. Jadi bagaimana benefit yang akan orang dapat dari produk yang kita
buat kita jual gitu. Jadi selain secara produknya ditampilkan, bisa juga meng-highlight itu keuntungannya atau meng-highlight manfaat yang akan orang dapat ketika ketika menggunakan, memakai, membeli produk tersebut. Nah, di Canva itu bisa juga kita bikin, nambahin teks, nambahin itu kan ya. Jadi Iya, betul. banget. Iya, betul. Jadi kalau produk sih sebenarnya ya ya itu ya bisa pakai 3E ya kontennya tuh, bisa edukasi, bisa empower juga, sama entertain juga kan ya. Tambahin meme. Nah, Tambahin oh meme. iya. Di Canva juga bisa kan. Jadi di Hmm, Canva itu hmm, kalau ada Giphy-nya, Giphy itu hmm, di menu di paling bawah itu nanti kita bisa hmm, GIF, cari meme-meme gitu banyak, hmm, tinggal langsung hmm. kita masukin ke Canva-nya, langsung ada di dalam Canva. Ini yang tadi aku juga tertarik sama kata Hmm, Mbak Penny tuh, yang all in hmm, one gitu, kayak udah nggak perlu hmm, hmm, hmm. kemana-mana. Karena emang bener Iya, banget sih. betul. Aku ngerasanya pas belajar Photoshop itu waktu itu, jadi aku ngumpulin bahannya dulu di website lain gitu ya, Betul. beli atau segala Hmm. macam kemana, terus baru dipindahin ke Photoshop gitu. Tapi selama pakai Canva Terus ini balik kayaknya lagi. udah aja gitu di Canva aja. Iya, situ aja Jadi ya. gambarnya udah Iya. ada, fontnya udah ada, Hmm. meme-meme juga udah ada semuanya, terus stiker ada, Iya. mau apa lagi? Pokoknya audio bisa masuk, Video video bisa juga masuk. bisa. Iya, jadi Jadi kita udah benar-benar udah, nggak usah keluar lagi ya. iya Iya, aku satu sih paket di situ. karena aku maksudnya asasnya itu pengennya yang praktis gitu, nggak yang terlalu ribet, karena aku memang bukan bukan tujuannya bukan untuk sebagai desainer grafis profesional ya. Paling enggak aku pengen informasi yang ingin aku sampaikan tuh tersampaikan dalam bentuk visual, gitu aja sih. Iya, benar-benar. Iya, memang balik lagi ya ke tujuannya ya. Tujuan Bener banget. awalnya apa gitu. Kalau memang pengen apa memperdalam lagi ilmu desain ya memang kursus bisa ya nanti dilatih Bisa. lagi. Nah, tapi dari Canva ini memang bisa buat sarana kita latihan juga ya kan untuk Bisa. mengasah sense tadi ya tentang warna, tentang pemilihan Betul. font, Iya, itu terus juga untuk penting banget tuh. pemilihan template-templatenya juga kan beragam ya. Terus dari sini kita bisa latihan. Terus nanti kalau memang mau diperdalam lagi ya bisa bisa apa ikut kelas desain juga gitu ya. Cak ya. Oh, ini ada Bu Mary juga nih. Nah, kebetulan nih ya teman-teman di komunitas saya besok itu hari Rabu ada webinar magnetic content nih, Cak. Oke. Jadi kebetulan ada nih yang pembicaranya Bu Mary Wah. ya. Jadi di situ memang Bu Mary mengajarkan tentang sama nih mirip juga nih dengan Ica ya, bagaimana membuat konten, bagaimana membuat konten yang baik, yang bisa sebagai sarana untuk mempromosikan jualan kita atau juga untuk menaikkan personal branding, bagaimana pakai konten yang tadi ya 3E, edukasi, entertain, empower gitu. Nah, kalau teman-teman berminat atau Ica bisa banget nanti bisa bisa daftar ke saya karena ini terbatas ya cuman 100 orang. Jadi minggu lalu adalah webinar pertamanya, jadi udah full ya kemarin. Jadi mudah-mudahan nih kalau teman-teman cepat masih dapat tempat nih gitu. Gitu Ica. Oke Ica, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi ya, kayaknya saya lihat di sini tidak ada pertanyaan soalnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, welcome banget nih bisa tanya ke saya atau enggak ke Ica. Nanti kalau misalnya saya nggak tahu, nanti saya sampaikan ke Ica deh gitu, biar dikasih tahu. Jadi intinya memang terus berlatih ya, Ica ya. Mulai dulu, terus berlatih, terus jangan takut kalau desain kamu jelek, karena proses untuk menjadi bagus itu harus dimulai dulu gitu. Jadi kalau tidak dimulai kita nggak tahu akan jadi baguskah gitu. Karena harus ada prosesnya nih gitu menuju bagus harus jelek dulu, harus belajar dulu. Jadi nanti lama-lama jadi bagus. Oke Ica, terima kasih banyak ya sudah Ya, hadir di IG Live saya. sama-sama. Terima Iya, kasih undangannya Mbak Penny, senang banget.
Semoga sukses juga buat Ica, buat kelasnya juga, buat pekerjaannya juga. Dan kalau ada info-info terbaru soal Canva, boleh dong ya, saya dicolek-colek ya. Boleh. Jadi nanti saya bisa sampaikan juga ke teman-teman. Oke, Ica, Hmm, tanpa berlama-lama, terima kasih banyak. Buat teman-teman juga, terima kasih ya. Besok masih ketemu lagi nih sama saya. Besok saya Hari Kartini ya, akan nah, ngobrolin tentang pertanyaan masih seputar tentang penulisan. Karena besok saya akan mengundang Ibu Andi, seorang editor. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang penulisan nih, besok nih bisa hadir ya jam 2. Sama setiap jam 2 ya. Thank you ya Ica, sampai ketemu lagi. sama-sama Mbak Penny. Tetap sehat ya. Amin. Sukses Mbak Penny juga. selalu, Hore. Ya, Amin. dah. Dah. Kasih.